Seo Moon Yup, yang telah kembali ke dunia manusia, merasa heran dengan semua perkembangan di dunia manusia saat ini, dan yang paling membuatnya terkejut, dia ternyata sudah 17 tahun berada di dalam dungeon, bahkan, beberapa statusnya meningkat drastis karena pertarungannya di dungeon terakhir. Bahkan, dia mendapatkan skill baru, yang bagi dia sendiri, itu adalah skill yang terlalu overpower. Setelah itu, Moon Yup akhirnya bisa bertemu kembali dengan Baek Jeho, rekan seperjuangannya saat menjadi bagian dari ketujuh pahlawan. Setelahnya banyak bercerita, Moon Yup baru mengetahui, jika Korea Selatan, berada di peringkat terakhir di olahraga yang bernama Battlefield. Lalu, obrolan mereka pun berlanjut di perjalanan menuju rumah Baek Jeho. Jeho pun menjelaskan, saat bencana besar telah hilang dari dunia, bencana berikutnya akan datang pada mereka yang jatuh pertama di dunia ini. Karena itulah, negara menjadi lemah di Battlefield. Moon Yup yang mendengarnya masih tak mengerti. Jeho pun melanjutkan, setelah perang berhenti, banyak atasan yang takut dengan kekuatan superhuman. Mereka takut jika kekuatan itu bisa menjadi pedang bermata dua untuk mereka. Karena itulah, peraturan Battlefield di negara ini sangat ketat, dan mereka pun menyebarkan propaganda, bahwa superhuman hanya akan menimbulkan kehancuran. Mereka semua, berusaha mengendalikan orang-orang kuat yang ada di negara, begitu juga diriku, ucap Baek Jeho. Setelah Moon Yup pikir-pikir lagi, semua superhuman Korea yang kuat pada waktu itu, hampir direkrut negara lain, untuk menjadi player dan pelatih. Meski pada saat itu masih ada diriku, masih banyak orang yang mencoba memanfaatkan kita dengan berbagai cara, seharusnya, kita patahkan saja kaki mereka saat itu, ucap Seo Moon Yup. Tapi pada saat itu, kau juga mencaci maki semua orang, termasuk politisi dan presiden, ucap Jeho. Itu karena aku marah, mereka secara terang-terangan, ingin memanfaatkan diriku. Baek Jeho yang mendengarnya, hanya tertawa. Lalu, Jeho pun berusaha membujuk Moon Yup, agar mau menjadi seorang player, karena rata-rata level superhuman sekarang, sangatlah rendah. Belum selesai Jeho berbicara, Moon Yup langsung menolaknya. Jeho terkejut, kenapa Moon Yup menolaknya, padahal stamina dan umurnya masih mumpuni untuk ikut di turnamen sekelas Battlefield. Karena menurut Jeho, sangat disayangkan, jika bakatnya tidak digunakan. Lalu, Moon Yup pun berkata, dia tidak akan menyia-nyiakan bakatnya, dan dia tidak ingin hidup sebagai superhuman lagi. Bagi Moon Yup, hidupnya sebagai superhuman telah berakhir epik di final dungeon 17 tahun lalu. Jeho yang mendengarnya berkata, kau tak perlu menanggung beban lagi, ini hanyalah sebuah olahraga. Moon Yup pun menjawab, apa aku terlihat seperti orang yang mau menanggung beban seperti itu? Jeho hanya terdiam. Aku hanya menyelamatkan diri sendiri saat masih muda dulu, dan hanya untuk hadiah yang mereka berikan saat aku menjadi superhuman dulu. Bukankah, saatnya aku menikmati waktuku sendiri, dan lagi, jika aku bergabung di Battlefield, media massa akan sangat gempar, mereka akan berekspektasi tinggi dan bergantung lagi padaku. Lalu Jeho pun bertanya kembali, apa kau yakin tak ingin bergabung di Battlefield? Dengan yakin, Jeho menjawab, dia tak suka menjadi badut yang menghibur orang lain. Lagi pula, sepertinya masih ada superhuman yang cukup berbakat di sini, sambil Moon Yup melihat poster Baek Hyeon, dan memuji keindahan matanya. Jeho pun menjawab, itu putriku. Moon Yup yang mendengar itu kaget sampai tersedak, bukankah dia masih 6 tahun? Lalu Jeho berkata, itu 17 tahun yang lalu, sekarang dia sudah 23 tahun. Moon Yup yang baru sadar, langsung meminta maaf. Singkat cerita mereka pun sampai di rumah Baek Jeho, lalu mereka pun disambut hangat, oleh istri Baek Jeho bernama, Han Seung-hae. Han Seung-hae dulu, juga merupakan salah satu superhuman kenalan Seo Moon Yup. Setelah sedikit mengobrol, Moon Yup pun kembali merenung, dan berkata, sekarang semuanya terasa nyata, dan dia, benar-benar telah kembali, ke dunia yang damai, di mana tanpa adanya dungeon. Keesokan harinya, Moon Yup memutuskan, untuk sekarang dia akan menikmati hidup, dimulai dengan bersantai-santai dan menonton TV, dan saat dia menyalakan TV, Moon Yup terkejut, sinetron favoritnya dulu, diputar ulang, karena dia sangat penasaran sekali dengan endingnya. Akhirnya, dia merasa menemukan alasan dia hidup kembali, dirasa persiapan cemilannya sudah lengkap,
Moon Yup berencana akan maraton nonton sinetron dari tahun 2005 yang belum sempat dia lihat. Jae-ho yang mendengarnya kaget dengan apa yang mau Moon Yup lakukan. "Moon Yup, apa kau cuma mau menonton sinetron saja?" tanya Jae-ho. Lalu Moon Yup menjawab, "Bukannya kau kemarin akan membiarkanku? Kenapa sekarang begitu ribut?" "Iya, kau boleh melakukan apa saja, tapi para reporter sudah berkumpul di sini selama beberapa hari. Mereka bilang, mereka takkan pulang sebelum melihatmu." Moon Yup yang mendengarnya sangat kesal, karena para reporter terus saja mengikutinya. Bahkan sekarang, malah semakin banyak, karena dirasa ini tidak akan berakhir sebelum dia menemui mereka. Akhirnya Moon Yup meminta pada Jae-ho, agar dia mengumpulkan para reporter besok di satu tempat, karena Moon Yup ingin mengakhirinya, agar dia bisa segera maraton nonton sinetron lagi. Singkat cerita, Jae-ho pun sudah mengundang para reporter ke sebuah hotel, untuk konferensi pers. Di saat Moon Yup tiba, jepretan kamera tak henti-hentinya mengarah ke Moon Yup. Para reporter yang melihatnya pun ribut dan tidak menyangka, dapat menemuinya secepat ini. Bahkan, ada juga yang khawatir, karena banyak rumor miring juga tentang Moon Yup. Dan saat Moon Yup sudah berada di atas podium pun berkata, "Seperti yang kalian lihat, aku telah kembali. Aku juga terkejut, tapi aku yakin, kalian lebih terkejut. Bagaimanapun, semua perhatian yang kalian berikan padaku. Aku, sama sekali, tidak senang. Tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan sekarang, dan enyahlah dari hidupku," ucap Moon Yup, dengan nada intimidasi. Jae-ho yang melihatnya berkata dalam hati, "Sifatnya yang seperti ini memang tidak pernah berubah." Lanjut Moon Yup, "Angkat tangan kalian bertanya, satu orang, satu pertanyaan." Lalu serentak banyak pertanyaan yang keluar dari para wartawan, dan Moon Yup mulai menjawabnya satu persatu. Lalu, tiba-tiba salah satu wartawan mengangkat tangannya dan mulai bertanya, "Kau pasti sudah mendengar tentang Battlefield dari kepala pelatih Baik. Kalau begitu, apa kau punya niatan menjadi player?" tanya si wartawan. Mendengar pertanyaan itu, para wartawan, termasuk Baik Jae-ho, mulai berkeringat, karena itu adalah pertanyaan yang cukup sensitif bagi Moon Yup, dan dari tadi, tak ada yang berani menanyakannya. Moon Yup pun menjawab dengan enteng, "Tentu tidak." Si wartawan pun kembali bertanya, "Kenapa? Apa alasannya?" "Karena tidak menarik," ucap Moon Yup. Si wartawan itu pun tidak menyerah, dan mencoba memojokkan Moon Yup, dengan berkata, "Kau merasa karena kau takut gagal?" Mendengar itu, Moon Yup tersenyum dan berkata, "Satu-satunya yang gagal di sini adalah kepalamu yang gagal menahan rambutmu." Mendengar itu, seisi ruangan pun tertawa. Lalu, Moon Yup pun menegaskan, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan Battlefield, aku juga tidak menemukan apa senangnya olahraga itu. Jadi, jangan harap aku mau menjadi badut penghibur kalian, aku harap rasa ingin tahu kalian sudah terpuaskan. Maksudku, enyahlah dari hidupku, dan selamat tinggal," ucap Seo Moon Yup, sambil menutup konferensi persnya. Saat Moon Yup hendak meninggalkan podiumnya, dan Jae-ho hendak menutup juga, tiba-tiba ada satu wartawan yang menanyakan sesuatu. "Satu pertanyaan lagi sebelum kau pergi, kemarin, player Gerald Walker, mengatakan sesuatu tentangmu. Dia mengatakan, ketujuh pahlawan tidak ada apa-apanya, dan mereka bahkan, takkan bisa mengoresku. Bagaimana tanggapanmu tentang hal ini?" Moon Yup pun menanyakan, "Siapa Gerald Walker itu?" Si wartawan mengatakan, "Dia bintang Battlefield dari Amerika, dan dia juga dijuluki tank kebanggaan Amerika." "Benarkah? Lalu, apa Gerald Walker itu player terkuat?" tanya Moon Yup. "Ada 3 pemain terhebat di Battlefield saat ini. Nathan Bernard dari Perancis, Roy Mayer dari Irlandia, dan Daniel Manske dari Jerman. Walker memang player yang hebat, tapi dia belum mencapai tempat teratas. Sungguh, maksudku, sudah 17 tahun berlalu, kalau dia saja tidak bisa mendapatkan peringkat 3 teratas, atau apalah itu, jangan banyak bacot denganku. Kalau kau ingin bertarung denganku, jangan di Battlefield, datanglah secara jantan, dan temui aku. Aku akan menguburmu di halaman rumahku, dengan tanganku sendiri," jawab Moon Yup yang malah menantang Gerald Walker. Ternyata, acara konferensi pers itu, dilihat oleh manajer Gerald Walker bernama, Zachary Wood, yang juga, agen Battlefield Amerika. Dan di sampingnya, terlihat pria botak besar, dan dia adalah Gerald Walker. Walker yang melihat tantangan dari Moon Yup emosi,
dan meminta Wood untuk menyiapkan pesawat ke Korea sekarang, karena dia ingin segera menemui Moon-yup. Oke, kita akan lanjutkan nanti, kisah dari Seo Moon-yup. Apakah Moon-yup dapat menghadapi semua masalah yang akan datang padanya? Akankah dia bisa bersosialisasi dengan zaman yang sudah 17 tahun dia tinggalkan? Kira-kira, seberapa kuat Seo Moon-yup, sehingga dia bisa menjadi pemimpin dari ketujuh pahlawan, dan kira-kira, apa yang akan Geralt Walker lakukan, dengan tantangan Seo Moon-yup? Semua jawabannya akan kita dapatkan di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen traktir buat kopi demi kelancaran uploadnya, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton.